Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bertemu dengan saya Ulfa Awiyah Handayani. Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak teman-teman belajar tentang teori perkembangan karir menurut Donald Super. Untuk pembahasan yang pertama adalah terkait konsep dasar teori perkembangan karir ala Donald Super. Yang pertama, unsur yang paling mendasar dari teori perkembangan karir ala Donald Super adalah konsep diri atau gambaran diri sehubungan dengan pekerjaan yang akan diambil atau dipegang seseorang. Dalam bahasa lain bisa disebut vocational self-concept. Yang kedua, konsep atau gambaran diri akan mendorong seseorang untuk mengarahkan diri pada suatu bidang karir yang memungkinkan seseorang mencapai kesuksesan dan kepuasan. Dalam bahasa lain disebut vocational satisfaction. Nah, teman-teman, jadi dasar dari teori perkembangan karir ala Donald Super adalah pada konsep diri atau gambaran diri, karena konsep atau gambaran diri ini dipercaya akan mendorong seseorang dalam mengarahkan diri pada bidang karir yang dia rasa dia bisa sehingga akan mencapai kesuksesan dan kepuasannya tersendiri. Berikutnya kita bahas terkait tahap perkembangan karir ala Donald Super. Untuk tahapan yang pertama ada tahap pertumbuhan atau growth. Tahap ini dimulai pada usia 4-13 tahun, di mana konsep diri dibentuk melalui identifikasi terhadap orang-orang atau figur yang ada di sekitarnya. Dan berikutnya, tugas perkembangan di sini berperan dalam rangka menyongsong perhatian terhadap masa depan pada seorang anak. Selanjutnya ada tahap eksplorasi atau juga dikenal dengan exploration. Tahap ini berlangsung kisaran usia 14-24 tahun, di mana pada masa ini seseorang mulai melakukan penggalian sosial secara pribadi terkait bagaimana hubungan dia dengan lingkungannya, dan lingkungan seperti apa yang cocok bagi dia. Dan kemudian pada masa ini juga seseorang telah memikirkan alternatif karir walaupun belum dapat memutuskannya secara mutlak. Tahap selanjutnya adalah tahap pemantapan atau establishment. Tahap ini berlangsung kisaran usia 24 sampai dengan 44 tahun, yakni ditujukan untuk mendapatkan pengakuan dari zona dalam maupun luar diri seseorang. Nah, tugas seseorang di sini adalah menstabilkan posisi karir, juga meningkatkan tingkat kinerja dalam suatu karir atau pekerjaan. Tahapan yang keempat adalah tahap pemeliharaan karir atau maintenance. Tahap ini berlangsung pada rentang usia 45 sampai dengan 65 tahun. Pada tahapan ini, seseorang telah menetapkan pilihan dan memelihara karirnya. Ada 3 tugas utama pada tahap pemeliharaan. Yang pertama adalah mempertahankan apa yang sudah ia raih. Kemudian yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan terkait karir atau pekerjaan yang telah ia raih. Selanjutnya, ia dapat membuat inovasi dari segala sesuatu yang ada di sekitarnya yang mendukung pertumbuhan atau perkembangan karir atau pekerjaan mereka. Tahapan yang terakhir adalah tahap penurunan atau disengagement. Tahapan ini berlangsung pada usia 65 tahun sampai akhir hayat seseorang. Nah, di sini ditandai dengan faktor-faktor, diantaranya adalah melambatnya diri, pensiun pada karir atau pekerjaan tertentu, kemudian overthinking terkait kehidupan setelah pensiun seseorang.
Dalam teori perkembangan karir ala Donald Super, terdapat yang namanya tugas perkembangan vokasional. Tugas perkembangan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, kristalisasi pada usia 14-18 tahun, di mana di sini seseorang hendak merumuskan ide terkait pekerjaan yang sesuai dengan diri mereka. Yang kedua, spesifikasi pada kisaran usia 18-21 tahun, di mana seseorang hendak mempersempit arah karir untuk diambil keputusan kemudian. Dan yang ketiga, implementasi pada kisaran usia 21-25 tahun, di mana seseorang hendak menyelesaikan sejumlah latihan dan mulai bekerja secara nyata. Yang keempat, ada stabilisasi pada usia 25-35 tahun, di mana seseorang telah mendapat dan menetap pada suatu pekerjaan tertentu. Yang terakhir, ada konsolidasi pada usia 35 tahun ke atas, di mana di sini seseorang berada dalam fase kemapanan karir, yakni telah mencapai kemajuan-kemajuan karir tertentu. Nah, jadi itu yang dapat saya bagikan terkait teori perkembangan karir ala Donald Super. Semoga berkenan. Segala kekurangan mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like, comment, share, juga subscribe akun saya. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di lain pertemuan. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.